Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Apriliani, NIM C1C020165. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung menolak produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Biaya pemeliharaan pabrik termasuk salah satu unsur biaya overhead pabrik. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Oleh karena itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung diperlukan dalam pengharga pokokan produk per unit. Penghargaan pokok produk per unit sangat penting dalam penentuan harga jual. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari suatu tenaga dari kartu harga pokok periode yang lalu. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu, mengadakan taksiran yang wajar, memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat penundaan, kelonggaran waktu untuk istirahat penundaan kerja yang tak bisa dihindari. Dari faktor kelelahan, tarif upah, standar tenaga kerja langsung atau TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUSD dapat ditentukan atas dasar yang pertama perjanjian dengan organisasi karyawan, yang kedua dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata, dan yang ketiga perhitungan tarif upah dalam operasi nasional. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya, bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi biaya tenaga kerja langsung, termasuk biaya variabel bila sistem upah yang digunakan sistem upah per jam atau per unit, tetapi bila sistem upah yang digunakan sistem upah tetap seperti upah harian, upah bulanan, maka biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya tetap. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, semakin kecil beban penjualan variabel. Sedangkan beban penjualan tetap, contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap bagian penjualan, dan lain-lain. Beban administrasi dan umum biayanya bersifat tetap. Penyusunan anggaran laba rugi. Yang pertama, membuat format anggaran laba rugi. Yang kedua, memasukkan perkiraan nilai penjualan ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang akan diperkirakan akan dijual dengan harga jual per unitnya. Yang ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan pada kasus di atas ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi, awal biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi dan umum, serta beban bunga untuk bulan April 2011. Yang keempat, hitung nilai persediaan barang jadi, setelah itu hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Yang kelima, hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan.
Yang terakhir, selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba tersebut pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.